Allah ingin apa dari kita dari satu ayat itu. Apa yang Allah inginkan? Saya belum bahas makna qul a'udzu birabbin nas belum. Tapi tentu Allah menurunkan ayat ada maksudnya, ada tujuannya, ada amalannya. Sekarang pertanyaannya, madza aradallahu min hadhil ayat? Qul a'udzu birabbin nas. Apa yang Allah inginkan dari ayat itu? Kira-kira kita disuruh ngapain sama Allah? Madza aradallahu min hadhil ayat? Apa yang Allah inginkan dari ayat qul a'udzu birabbin nas? Apa kira-kira, Pak? Artinya apa? Coba kita artikan dulu ya. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, bi rabbin nas, dengan Rabbnya manusia. Baik. Kira-kira menurut Bapak, kira-kira apa yang Allah inginkan dari ayat ini? Baik. Perintahnya apa? Qul. Perintahnya apa, Pak? Perintahnya adalah katakanlah. Baik, ketika Allah memerintahkan kata qul, katakanlah, maka perintah itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad apa kepada semua manusia? Kalau semua manusia, qulu, itu kan kalimatnya qul. Maka itu perintahnya kepada Nabi Muhammad saja. Tapi apakah itu hanya kepada Nabi Muhammad saja? Tidak. Dia perintahnya juga kepada seluruh umat diwakili oleh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Bapak-bapakku yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan Allah. Semoga semuanya sehat dan diizinkan untuk masuk ke bulan suci Ramadan yang insya Allah dalam 2 bulan ke depan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah bapak-bapak ini pahalanya lebih banyak karena sabar nunggu datang ya. Masya Allah. Saya 3:30 udah bangun, cuman dari semalam tiba-tiba ngedrop, nggak tahu kenapa. Tapi jadi saya sholat di pondok dulu baru kesini. Jadi ini kurang seger ya Pak kelihatannya. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak menjadi penghalang untuk kita sama-sama mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Satu kali saya pernah terlambat datang ke rumah seorang tokoh kiai begitu ya. Waktu itu saya cerita dikit ya Pak. Waktu itu sudah dikasih maps, dikasih apa lagi? Dikasih maps, dikasih alamat, cuman baca mapsnya salah gitu ya. Karena pertama kali ke daerah situ. Lambatlah sekitar 20 menit. Terus saya datang dan saya mohon maaf terlambat. Namanya kiai begitu ya. Ngerti, dia mengatakan, oh, nggak apa-apa, pahalanya makin banyak. Masya Allah. Jadi kita yang dengar juga jadi tenang, beliau juga jadi tenang dan keluarganya. Nah, hal-hal seperti ini yang mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Jadi yang pertama saya mohon maaf atas keterlambatan, tapi insya Allah pahala bapak-bapakku ini lebih banyak di sisi Allah karena sabar menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan ibunya nggak ada ya. Ibu bapakku yang berbahagia. Tema kita ini adalah tafsir dan tadabbur surat An-Nas. Surat apa Pak? An-Nas. Masya Allah. Sebelum kita mulai ada beberapa pertanyaan. Nanti hadiahnya yang bisa jawab benar umroh. Masya Allah. Umrohnya dari Jeddah tapi ya, bukan dari Jakarta. Dari Jeddah tinggal naik bus ya. Pertanyaannya adalah dalam surat An-Nas yang kita hafal ada berapa kata An-Nas? Silakan Pak dijawab. Dalam surat An-Nas ada berapa kata An-Nas? Yang bilang 6, ada yang bilang 5. Nah, kita dari hal kecil aja udah beda pendapat nih. Saya ulangi ya Pak. Ada berapa kata An-Nas dalam surat An-Nas? 6. 6 apa 5? Yakin? Satu suara nih Pak. Benar ini satu suara ini. 6 apa 5? 6. Sekali lagi ya, 6 apa 5? Baik, coba. Qul a'udzubillahi minasy sama-sama ya Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Berapa Pak? Lah, kan udah dihitung tadi bareng-bareng. Ulangi ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Berapa? 5. Ternyata satu masjid salah nih. Itu khannas Pak, beda. Khannas sama An-Nas beda. Jadi kata An-Nas dalam surat An-Nas itu ada 5 kali Allah sebutkan. Dan surat An-Nas ini, mengapa menjadi surat yang Allah letakkan di akhir? Nanti kita bahas insyaallah. Kenapa Allah tidak meletakkan surat Al-Falaq di akhir atau surat Al-Ikhlas di akhir biar amal kita ikhlas, tapi kenapa surat An-Nas yang ada di akhir? Nah, ini menjadi pembahasan juga dan insyaallah kita akan bahas. Mudah-mudahan waktunya cukup. Saya punya materi Pak, panjang kurang lebih berapa lembar ini? 4 lembar. Nanti insya Allah saya kasih ke panitia untuk bisa dibawa pulang. Terus kenapa nggak difotokopi? Sengaja Pak, saya nggak fotokopi. Karena kalau difotokopi duluan, dibaca duluan. Ya. Dibaca duluan nanti nggak ini ya, apa namanya. Tidak fokus kita gitu ya. Bapakku yang berbahagia. Sama-sama kita baca ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ini bapak-bapakku pegang Quran ya, sebagian ya, pegang Quran. Kalau ada Quran. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau kata Syekh itu begini, Qul a'udzu birabbin nas. Syekhnya bertanya, gurunya bertanya, "Madza arada Allahu min hadhihi al-ayah?"
Saya kasih pertanyaan apa? Yang bisa jawab luar biasa. Karena nanti memang, Ustaz, kenapa Ustaz banyak nanya? Memang tadabbur itu, tilawah itu, maaf, tadabbur ya, bukan tafsir ya. Kalau kajian tafsir itu satu arah Pak. Kalau tadabbur itu dua arah. Makanya Nabi sama sahabat juga sama begitu. Nanya, tahu nggak ente Islam itu apa? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Wahai Muhammad, apakah ingin kau aku ajarkan, kata Jibril. Kau ingin aku ajarkan ini? Ya apa? Syirik. Jadi memang tanya jawab begitu. Tidak satu, tidak satu arah. Sekarang pertanyaan saya adalah, qul a'udzu birabbin nas. Satu ayat itu Pak. Madza aradallahu min hadhil ayat. Allah ingin apa dari kita dari satu ayat itu? Apa yang Allah inginkan? Saya belum bahas makna qul a'udzu birabbin nas, tapi tentu Allah menurunkan ayat ada maksudnya, ada tujuannya, ada amalannya. Sekarang pertanyaannya, madza aradallahu min hadhil ayat? Qul a'udzu birabbin nas. Apa yang Allah inginkan dari ayat itu? Kira-kira kita disuruh ngapain sama Allah? Madza aradallahu min hadhil ayat? Apa yang Allah inginkan dari ayat qul a'udzu birabbin nas? Apa kira-kira Pak? Artinya apa? Coba kita artikan dulu ya. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, bi rabbin nas, dengan Rabbnya manusia. Baik. Kira-kira menurut Bapak, kira-kira apa yang Allah inginkan dari ayat ini? Baik. Perintahnya apa? Qul. Perintahnya apa Pak? Perintahnya adalah katakanlah. Baik, ketika Allah memerintahkan kata qul, katakanlah, maka perintah itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad apa kepada semua manusia? Kalau semua manusia, qulu, itu kan kalimatnya qul. Maka itu perintahnya kepada Nabi Muhammad saja. Tapi apakah itu hanya kepada Nabi Muhammad saja? Tidak. Dia perintahnya juga kepada seluruh umat diwakili oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, berarti di dalam ayat qul a'udzu birabbin nas itu ada kalimat perintah ya Pak. Ada kalimat apa? Perintah. Perintahnya apa? Ayat berikutnya atau kata berikutnya, qul a'udzu. Perintahnya apa? Berlindung. Tadi Allah mengatakan qul, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung. Baik, maka bisa disimpulkan bahwa berlindung kepada Allah adalah perintah Allah. Berlindung kepada Allah adalah perintah Allah. Ketika perintah Allah datang, pertanyaannya, bagaimana kita sebagai manusia menerima perintah Allah? Di situ ada perintah Allah ya Pak. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, bagaimana seorang muslim menerima perintah Allah? Sami'na wa ata'na. Kita terima, kita ridhai, kita jalankan, kita taati. Begitu ya Pak? Itu yang benar begitu. Berarti kita dalam surat An-Nas, baik, ada perintah nih. Oh ternyata dalam surat An-Nas Ustaz ada perintah. Iya, ada perintah. Walaupun tidak wajib. Ya, tidak semua perintah hukumnya wajib. Tapi di situ ada perintah. Perintahnya apa? Berlindung kepada Allah. Caranya bagaimana Ustaz? Caranya dijelaskan dalam surat yang dalam ayat itu juga. Caranya gimana? Sekarang saya mau tanya. Cara berlindung kepada Allah itu, saya, Masya Allah, terima kasih Pak. Terima kasih. Barakallahu. Perintah berlindung kepada Allah itu dengan suat di dalam hati atau dengan diucapkan. Misalkan kita jalan ke tempat yang serem atau melewati tempat yang serem. Ya, kayak tadi saya jalan tuh mati lampu di jalan udah kayak kota mati gitu ya. Atau misalkan kita di rumah punya ruangan yang jarang kebuka gitu ya, gudang yang jarang kebuka gitu ya, jarang keakses.
Kita kan mau berlindung nih sama Allah, gitu ya. Itu caranya di dalam hati atau diucapkan? Dalam hati atau diucapkan, Pak? Diucapkan apa dalam hati? Diucapkan. Mana dalilnya, Ustaz? Mana dalilnya, Pak? Qul. Dalilnya mana? Qul. Maka tidak ada perintah untuk berlindung dengan suara yang lirih, nggak ada. Ya, maka dengan kata qul a'udzu birabbin nas, seorang manusia yang ingin berlindung kepada Allah, dia harus ucapkan itu dengan lisannya, bukan dalam hatinya. Contoh nih, misalkan kayak tadi ya, ada tempat yang sebelum nanti saya ke sini, misalkan ada tempat yang kita khawatirkan terjadi sesuatu, atau nanti mau pulang kampung, ya ini kayaknya gelap daerahnya dan seterusnya, maka kita baca ya Allah aku berlindung kepadamu, atau kita baca Al-Falaq, An-Nas, atau kita baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru masmihi syai'un fil ardi wa la fis sama', dan itu diucapkan sekeras-kerasnya kalau bisa ya. Jadi bukan secara lirih. A'udzu, aku berlindung kepada Allah. Perintahnya apa? Berlindung kepada Allah. Baik. Ada sebagian kaum muslimin, sebagian dari kaum muslimin yang tapi sebelum saya ke situ, Bapak, kita tahu ya Pak, kita tahu apa namanya, patung-patung yang di Mekah waktu itu ya, waktu zaman Nabi SAW, patung-patung itu yang disembah oleh kaum musyrikin Quraisy. Jadi mereka beriman kepada Allah, mereka juga beriman kepada patung ya. Mereka beriman, dan patung itu kan misalkan nih Ka'bah gitu ya, patung itu kan ada 360 jumlah patung. Patung itu kalau tanggal 1 ke sini itu sesuai hari dalam setahun ya, berputar. Oh, Tuhannya sekarang Tuhan yang ini, besok Tuhan yang itu. Tapi mereka juga beriman kepada Allah, beriman juga kepada si patung itu. Nah, waktu pertanyaan saya begini, perintah Allah di dalam ayat ini, qul a'udzu, di dalam ayat ini untuk untuk berlindung kepada Allah, itu berlindung pakai wasilah atau secara langsung? Bi rabbin nas secara langsung, atau pakai wasilah, pakai jembatan? Langsung apa jembatan, Pak? Langsung ya. Qul a'udzu bi rabbin nas, langsung ente wahai hambaku langsung minta ke saya perlindungan. Ayatnya jelas. Tapi kaum kafir Quraisy ketika ditanya, di dalam Al-Quran ada ya Pak, ketika ditanya kenapa ente menyembah patung ini, kenapa ente percaya Tuhan, kenapa ente menyembah patung juga? Terus mereka menjawab, liyuqarribuna, dalam Al-Quran ini Pak, liyuqarribuna ilallahi zulfa, dengan patung ini yang menjadi wasilah kami untuk dekat dengan Allah. Dengan patung ini, contoh nih patungnya, dengan patung ini, kata mereka dalam Al-Quran, saya berwasilah kepada Allah dengan patung ini. Jadi akhirnya apa? Dari mulai berwasilah sampai akhirnya disembah. Makanya generasi yang membuat patung itu biasanya 3. Pertama, untuk kenang-kenangan, orang saleh dibikin patungnya. Untuk apa? Generasi pertama itu untuk mengenang. Dan memang awalnya begitu Pak, mengenang. Setelah mengenang, generasi kedua dia lahir. Wih, ini orang soleh, pikirannya udah beda nih, setan masuk. Apa itu? Oh, ini pasti patungnya bawa barokah. Itu generasi kedua. Generasi ketiga mulai beribadah kepada patung. Sedangkan Allah mengatakan qul a'udzu birabbin nas, wahai manusia
berlindung, aku katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah secara langsung, bi rabbin nas, bukan bi rabbi Muhammad, bukan dengan Tuhan Muhammad, bi rabbin nas, atau bukan dengan bi Muhammadir Rasulillah, bukan, tapi langsung bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, langsung itu Pak, tidak ada wasilah. Ustadz berarti berwasilah kepada Allah? Enggak boleh, boleh. Tapi dengan amal saleh. Bukan dengan benda mati atau yang telah meninggal dunia. Jadi untuk berwasilah kepada Allah boleh dengan amal saleh seperti Ashabul Kahfi ceritanya. Berwasilah dengan amal saleh. Tapi untuk berlindung kepada Allah, dia bisa dilakukan secara langsung tanpa perlu perantara. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, sekarang pertanyaannya adalah perlindungan ini Bapakku, perlindungan ini itu hanya perlindungan untuk di kehidupan dunia atau di kehidupan juga sampai akhirat? Berlindungnya hanya sekali atau berkali-kali? Berkali-kali. Ya, kita sepakat ya, berlindungnya kepada Allah berkali-kali. Mana dalilnya? A'udzu dalam bahasa Arab fi'lun mudhari', yaitu sebuah kata kerja untuk sekarang dan akan datang. Sekarang dan akan datang. Maka berlindung kepada Allah itu bukan perkara hanya pada kebutuhan, bukan Pak. Oh ini Pak, jalannya serem, ini saya takut nanti kalau saya kesini ada apa-apa, saya berlindung. Bukan hanya pas kebutuhan, itu memang tugas rutinan. Makanya surat An-Nas dibaca Bapakku setelah setiap sholat dan dibaca dan dibaca ketika zikir pagi petang, surat An-Nas. Bahkan surat An-Nas itu dibaca kapan lagi Pak? Surat An-Nas itu kapan aja dibacanya? Tadi misalkan ba'da sholat, terus pagi petang, terus mau tidur berlindung pada Allah. Kan dibaca diusapin gitu kan, hadisnya kan begitu ya, diusapin. Jadi berlindung kepada Allah itu adalah tugas harian kita Pak. Sunnah Nabi, tugas harian kita berlindung kepada Allah. Jadi kalau ada misalkan qul a'udzu surat An-Nas, ketika ditanya bisa paham surat An-Nas? Ya paham itu kan, apalagi cara ngamalinnya gimana? Nggak tahu, berarti dia belum mengerti tentang tadabbur Al-Qur'an. Maka seorang muslim ketika dia memahami ini, qul a'udzu birabbin nas, dia akan berlindung langsung kepada Allah. Dia tidak perlu perantara, dia akan berlindung yakin bahwa Allah hanya pelindung, satu-satunya pelindung. Tapi harus yakin Pak bahwa Allah satu-satunya pelindung. Sekarang kalau Allah satu-satunya pelindung, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Allah, Rabbin nas, Tuhannya manusia. Pertanyaannya adalah, kita berlindung dari apa? Yang tadi qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Pertanyaannya, berlindung dari apa wahai Muhammad? Berlindung dari apa? Dari apa Pak? Dari apa? Godaan syaitan, betul. Berlindung dari godaan syaitan. Kalau qul a'udzu birabbil falaq, berlindung dari apa? Keburukan apa? Keburukan benar. Apa bedanya berlindung pada surat Al-Falaq dan berlindung pada surat An-Nas? Apa Pak? Kalau dari surat An-Nas berlindung dari apa? Kalau Al-Falaq berlindung dari apa? Kalau surat Al-Falaq itu dari kejahatan makhluk. Kalau An-Nas berlindung dari godaan syaitan. Baik, nanti kita bahas lebih dalam insyaallah. Tapi ketika ditanya
Madza aradallahu min hadhil ayat. Wahai manusia, apa yang Allah inginkan dari ayat Qul a'udzu birabbin nas? Apa yang Allah inginkan? Kita jawab, Allah menginginkan kita sebagai manusia berlindung kepada Allah dalam keseharian. Berlindung dari apa? Dari godaan syaitan. Kenapa harus berlindung dari godaan syaitan? Nanti dibahas pada ayat-ayat berikutnya. Gitu ya Pak. Jadi ayat pertama kita belajar, kita akan mengamalkan perlindungan diri kepada Allah dalam setiap kehidupan kita. Baik mau tidur, ketika anak tidur, ketika jalan dan seterusnya dengan baca surat An-Nas. Baik. Malikin Nas. Malikin Nas artinya adalah rajanya manusia. Raja itu apa bedanya raja Salman yang di Saudi atau raja-raja di dunia lah. Apa bedanya raja di dunia dengan Allah sebagai raja? Bedanya kalau manusia sebagai raja di dua ya. Mereka tidak memiliki, misalkan ada raja Cilengsi lah ya, contoh misalkan kalau ada nih contoh Raja Cilengsi. Kalaupun ada Raja Cilengsi, dia tidak memiliki kita, ya kan? Dia hanya menguasai sebagian hidup kita, menguasai sebagian hidup kita. Kalau sudah di rumah dia udah nggak berkuasa, itu rumah kita, gitu ya. Terus anak-anak kita itu anak kita. Raja ente nggak bisa, dia hanya berkuasa pada kebijakan-kebijakan tertentu. Tapi kalau Allah menyebutkan kata Malikin Nas, Malik, nanti ada dalam surat Malik Yaumiddin, ya, dalam surat Al-Fatihah. Kalau Allah mengatakan dirinya adalah raja, itu dua berarti. Allah sebagai pemilik, yang kedua adalah Allah sebagai penguasa atas diri seseorang itu. Malikin Nas. Kenapa ini perlu disebutkan? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Bahwa Allah yang memiliki jiwa manusia, Allah yang memiliki hati manusia, dan Allah juga yang menguasai hati manusia. Karena nanti di dalam surat ini Bapakku, yang diserang oleh setan itu adalah hatinya, jiwanya, dadanya, sudur. Kan gitu kan? Ladzi waswis sufi sudurin nas. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul a'udzu birabbin nas malikin nas, yaitu bahwa manusia ini Allah yang memiliki dan menguasai diri dia. Kita sendiri Pak nggak kuasa terhadap diri kita. Kita sendiri tidak memiliki diri kita. Kita nggak memiliki diri kita. Kita tidak menguasai diri kita. Saya kasih contoh. Kita tidak memiliki diri kita. Kita tidak menguasai diri kita. Saya kasih contoh. Kalau Bapak menguasai diri Bapak, kalau kita menguasai diri kita, pertanyaannya adalah pertanyaan sederhana. Bisa tidak? Ini kan kita menguasai diri misalkan. Kita memiliki diri kita. Terus kita punya istri. Ya, misalkan dia juga menguasai dirinya, memiliki dirinya. Pertanyaannya adalah, bisakah suami istri menginginkan punya anak 5, laki 3, perempuan 2, wajahnya seperti ini semua? Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti nggak memiliki. Kalau memiliki kan bisa diapain terserah dia, ya kan? Itu kalau memiliki. Kalau nggak memiliki berarti ada kepemilikan lain. Allah yang memiliki. Kita aja misalkan suami istri, istrinya hamil, itu aja nggak tahu itu anak bentuknya kayak gimana nanti lahir. Iya Pak, nggak tahu sehat atau enggak, apa segala macam, cacat atau tidak, naudzubillah. Kemudian wajahnya mirip bapaknya, ibunya apa tetangganya, ya Pak. Repot nih kalau mirip tetangga gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita sendiri nggak memiliki diri kita. Jadi yang memiliki diri kita siapa? Allah. Bukan kita. Kita tidak, sama sekali manusia tidak memiliki atas dirinya.
Ya, contoh lain misalnya. Emang kita yang kalau kita memiliki diri kita, menguasai diri kita, apa ada orang di dunia ini yang menentukan saya mau orang tua saya yang itu ya? Gak ada kan? Semua Allah yang milikin. Berarti kita bukan milik diri kita. Makanya ketika orang meninggal disebut dengan inna lillah. Kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah. Jadi Malikin Nas memiliki makna yaitu menunjukkan kebesaran Allah atas manusia secara mutlak. Bahkan manusia tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri. Saat umurnya, rezekinya, ajalnya sudah ditakar, manusia juga. Kalau manusia tahu memiliki dirinya, saya mau tanya, kalau manusia memiliki dirinya, pertanyaannya adalah kapan kita akan meninggal dan bagaimana kita akan meninggal? Ada yang bisa jawab, Pak? Ada yang bisa jawab? Saya Ustaz mau meninggal di masjid aja lagi ibadah. 1.000.000% pasti terjadi. Angkat tangan yang berani ngomong begitu. Gak ada yang berani. Katanya punya dirinya sendiri. Berarti Anda nggak punya. Jiwa Anda tuh bukan Anda yang punya. Anda hanya hak pakai, hak guna. Surat? Hah? Ya itu SHGB itu. Surat hak guna pakai doang, Pak. Ini ya, jasad ini punya hak guna pakai saja ini. Ya. Kita nggak ada yang tahu ya umur, rezeki, ajal, mau di mana selesai, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Allah inginkan dari ayat ini? Apa yang Allah inginkan dari ayat ini? Yang Allah inginkan dari ayat ini adalah bahwa manusia ketika berlindung kepada Allah, berlindunglah dengan rasa tawadhu, dengan rasa berendah diri kepada Allah, dengan rasa tidak ada kesombongan, karena dia, anaknya, ibunya, bapaknya, semuanya milik Allah. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ketika ingin meninggalkan anak, bapaknya pergi kemana begitulah ya, safar, cari nafkah, macam-macam lah ya, umroh, haji dan sebagainya. Biasanya doanya apa, Pak? Doanya kalau misalkan bapaknya mau pergi, itu yang doain yang di rumah doain yang pergi, atau yang pergi doain yang di rumah? Atau dua-duanya? Atau enggak dua-duanya? Hah? Baik, kalau dua-duanya doain, baik, doa yang ini yang di rumah mendoakan yang pergi, doanya apa? Hati-hati di jalan, ya kan? Semoga Allah selamatkan, semoga Allah jaga, fi riayatillah, fi hifdzillah dan seterusnya. Baik, sekarang saya mau tanya, orang yang mau pergi mendoakan orang, berarti kan dia memohon keselamatan kan? Semoga Allah selamatkan gitu kan? Nah, sekarang begini, orang yang mau pergi mendoakan apa buat orang yang di rumah itu? Mendoakan nggak? Kalau enggak, berarti belum nyampe ilmunya. Harusnya mendoakan. Harusnya mendoakan. Apa doanya? Astaudi'ukumullah. Saya titipkan kalian semua kepada Allah. Itu doanya. Itu hadisnya begitu. Jadi kalau bapak mau pergi pulang kampung, atau pergi jauh dan seterusnya, itu ngomong sama anaknya, ngomong sama istrinya, apa segala macam, saya titip, kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia aja, saya titipkan kamu wahai istriku semua kepada Allah, ya Allah jagalah mereka. Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Ismail kecil sama Siti Hajar itu kan, baru punya anak disuruh ninggalin, ya kan, padahal udah lama nggak punya anak, terus istrinya masih lemah, sendiri lagi membesarkan anak, akan berat gitu ya, dalam keadaan nifas. Itu doain juga sama, ngedoain si Ismail dalam surat Ibrahim.
Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus sholata faj'al dan seterusnya. Itu didoakan. Kalau saya secara pribadi ketika meninggalkan rumah agak jauh, pondok agak jauh gitu ya, agak lama, biasa kami mendoakan sama-sama doanya, ya Allah saya titipkan semua yang ada di pondok, semua yang ada di rumah, dari harta, dari santri, dari guru, setiap tanah pondok, setiap rumah saya Allah, semua saya doain, dan penghuni-penghuni Allah dijauhkan dari A, B, C, dan D. Didoain Pak, begitu Pak. Insya Allah, Allah yang jaga. Allah yang jaga, insya Allah. Caranya begitu. Ya, jadi itu dari ayat Malikin Nas. Yaitu ketika minta kepada Allah, mintalah dengan Allah yang miliki, Allah yang berkuasa. Di rumah kita Allah kuasa, di harta kita Allah kuasa, di anak kita Allah kuasa, di pekerjaan kita Allah kuasa. Maka mintalah kepada Allah perlindungan dengan tawadhu. Yang ketiga adalah ilahin nas. Ilahin nas itu artinya adalah Rabbnya, atau maaf, Tuhan yang berhak disembah. Ilah itu Rabb, atau Tuhan yang berhak disembah. Apa itu ilah? Ilah itu adalah mengakui bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah, berarti menyerahkan semua urusan hidupnya hanya kepada Allah, karena selain dirinya, selain Allah adalah makhluk. Ingat kalimatnya, selain Allah adalah makhluk yang lemah dan tidak pantas berlindung kepadanya. Selain Allah, makhluk. Apa Pak? Selain Allah, makhluk yang lemah, tidak pantas berlindung kepadanya. Maka cara berlindung kepada Allah adalah dengan memperbanyak ibadah. Berlindung kepada Allah diantaranya dengan memperbanyak ibadah. Baik. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kita berlindung kepada Allah dengan 3 nama Allah. Berapa nama Pak? 3. Yang pertama adalah Rabbin nas. Rabb itu artinya yang pencipta, penguasa dan pengatur manusia, yang menciptakan, yang menguasai dan mengatur. Malikin nas, rajanya manusia, pemilik dan penguasa. Ilahin nas, yaitu sesembahan yang berhak disembah hanya kepada Allah. Kita berlindung dengan 3 nama ini. Rabb, Malik, Ilah. Rabb, Malik, Ilah. Berlindungnya dari berapa keburukan? Coba dibuka surat An-Nas. Ini kita punya 3 nama untuk berlindung dari keburukan. Pertanyaan saya, berapa keburukan dalam surat An-Nas itu? Berapa keburukan Pak? Keburukannya ada berapa? Keburukan itu bahasa Arabnya syarri. Ada berapa syarrinya di situ? Ada berapa syarrinya di situ? Min qul nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu. 1 kan? Syarrinya ada berapa? 1 kan? Jadi kita berlindung dengan 3 nama untuk 1 keburukan. Coba dilihat surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ada berapa nama Allah? 1. Namanya Rabbil Falaq. Keburukannya ada berapa? Al-Falaq, coba. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 1 nama untuk 4 keburukan. Di surat An-Nas 3 nama untuk 1 keburukan. Pertanyaannya, kenapa surat An-Nas itu perlu berlindung dengan 3 nama Allah untuk 1 keburukan? Dan kenapa surat Al-Falaq 1 nama untuk 4? 1 banding 4 dengan 3 banding 1. Nangkap ya Pak? Nangkap ya Pak? Nangkap tidak? Nangkap kan? Baik.
pertanyaannya, mana yang lebih bahaya? An-Nas atau Al-Falaq? Kenapa An-Nas? Karena 3 nama. 3 nama untuk melawan satu penyakit. Al-Falaq namanya 1, penyakitnya 4. 1 obat, 4 penyakit lewat. Ini 3 obat untuk 1 penyakit. Ya, paracetamol, amoxicillin, ya kan? Apalagi tuh, habat, ya kan? Dihantam tuh untuk 1 penyakit. Jadi mana yang lebih berbahaya, Pak? An-Nas. Sekarang memang penyakit di surat An-Nas apa? Min syarril waswasil khannas. Keburukan al-waswas. Waswas itu bisikan setan. Bisikan setan. Baik. Emang bisikan setan sedahsyat itu, Pak? Kira-kira kenapa bisikan setan sampai sedahsyat itu? Seluar biasa itu sehingga perlu 3 nama Allah untuk menghantam itu. Menghantam bisikan setan. Kenapa kira-kira, Pak? Kenapa? Karena setan musuh manusia, Masya Allah, benar. Apalagi, Pak? Kenapa perlu 3 nama untuk menjatuhkan bisikan setan itu? Bisikannya langsung ke pusat. Ini alasan yang pertama. Kalau ada orang ganggu kita, gitu ya, ngajakin hal-hal yang nggak bener, gitu ya, itu bukan ke sini, Pak. Kalau setan tahu di mana tempat iman, di situ dia masuk. Ini repot. Di situ dia masuk. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, di hatinya manusia. Kenapa Allah mengatakan hati, maaf, sudur itu dada. Kenapa dada? Kata para ulama, dada itu rumahnya hati. Hati itu tempatnya iman. Maka setan langsung ke pusatnya. Gak mau dia ke cabang, ke bupati, gak mau dia. Tembus langsung ke Prabowo. Ya. Langsung ke pusatnya. Itu yang dicecer, hatinya yang dicecer. Kenapa? Kalau lemah iman, semua maksiat datang. Semua maksiat. Semua maksiat datang. Apapun maksiatnya datang. Tapi kalau itunya kuat, hatinya kuat, insya Allah semua maksiat lewat. Maka yang saking bahayanya, Pak, dia menyerang pada bab itu. Itu alasan yang pertama. Baik, alasan yang kedua, Bapak. Kira-kira menurut Bapak. Kenapa Allah jadikan berlindung kepada setan ini perlu 3 nama? Tadi yang pertama, karena menyerang kepada pusatnya tempat iman. Dan memang yang setan inginkan itu manusia kurang iman. Itu aja. Ya. Setan sih nggak ingin kita miskin, enggak. Tapi dia ingin kita miskin tapi kurang iman. Setan enggak ingin juga kita kaya, tapi setan ingin orang kaya kurang iman. Ya itu, Pak, masalahnya di situ. Ya, setan juga senang orang berilmu tapi kurang iman. Itu setan senang. Setan juga senang orang tua kurang iman. Itu juga senang tuh setan. Ya. Itu yang diteror itu adalah iman. Baik, yang kedua, Pak. Yang kedua adalah godaan syaitan itu tidak berhenti. Kalau godaan di dalam surat Al-Falaq itu ada masanya, Pak. Tapi godaan syaitan berhenti atau tidak? Tidak. Sampai kapan? Sampai kita sakaratul maut. Sampai manusia sakaratul maut, itu setan datang. Itu ada hadisnya, Pak. Sampai sakaratul maut manusia, setan itu datang ke manusia untuk mengganggu. Bayangin, Pak. Baru lahir anak nangis. Itu hadisnya dilempar panah oleh setan. Akhirnya dia nangis dan sudah divonis oleh setan, ente musuh saya. Semua anak yang baru lahir divonis oleh setan, Anda musuh saya.
Ustaz, kalau orang tuanya kafir sama aja. Orang tuanya kafir tetap anak ini lahir karena dia bawa Islam kan. Setiap anak lahir dalam keadaan Islam. Ya. Ketika meninggal sebelum balik maka dia akan masuk ke dalam surga walaupun orang tuanya kafir. Nah, itu disepakati para ulama. Nah, ketika anaknya lahir itu sudah diganggu oleh setan. Makanya Nabi Muhammad SAW mendoakan Hasan Hussein dengan doa Nabi Ibrahim dalam hadisnya. Allahumma inni u'izuhuma bikalimatika tammah min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. 3. Wahai Hasan Hussein, aku mohon perlindungan kepada Allah untukmu berdua. Masih kecil kan Hasan Hussein? Ini kakek ya, kakek mendoakan anak cucunya. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu untuk dua cucuku ini dari min kulli syaitan, dari setiap godaan syaitan dan setiap binatang buas, dan yang ketiga adalah dari penyakit ain, penyakit hasad. 3. Itu doa Nabi Muhammad kepada Hasan Hussein. Ulama menjelaskan kenapa anak itu perlu didoakan agar dijauhkan dari setan. Anak kecil itu. Mungkin kita jawab biar nggak rep-repan, ya kan? Biar nggak apa namanya, kejang-kejang apa segala macam. Tapi ulama mengambil bab lain. Mereka menjelaskan kenapa anak kecil itu harus didoakan agar terhindar dari syaitan. Ulama menjawab agar mudah dididik. Agar apa? Mudah dididik. Kalau istri kita banyak setan yang susah dididik, Pak. Oh, Allah, susah. Apalagi setannya sekarang setan gepeng. Masya Allah ya. Semua di sini Sofi ya kan. Ya, iya nggak ke mall tapi setan semua di situ ya kan. Nah, repot. Ya setan gepeng ini ya. Jadi para ulama bilang begitu. Kenapa harus doakan anak itu? Doain Pak anak yang banyak. Istri Ustaz sama doain. Yang banyak biar mudah dididik. Anak istri yang jauh dari syaitan itu mudah dididik. Tapi kalau temannya setan susah dididik. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bisikan setan itu halus, berbahaya. Ia datang ketika manusia tidak menyebut nama Allah yang membuat ia ingin melakukan hal yang buruk. Walaupun godaan setan itu berbahaya. Tadi dia menyerang iman. Ya. Yang kedua, setan tidak berhenti untuk menyerang manusia sampai dia mati, sampai kita mati, gitu ya. Adakah cara untuk melawan itu semua? Ada. Caranya adalah dengan berzikir kepada Allah. Dari mana dalilnya Ustaz? Al-Khannas. Apa itu Al-Khannas? Khannas itu artinya adalah yang bersembunyi. Siapa yang bersembunyi? Setan. Kapan dia bersembunyi? Kalau kita menyebut nama Allah. Makanya Pak, di majelis ini insya Allah imannya lagi nambah. Semua iman lagi nambah. Karena kita menyebut Quran apa segala macam. Tapi nanti pulang buka handphone, nah itu, udah mulai itu. Setan gepeng itu yang mainnya. Udah mulai datang lagi setannya ya kan. Udah ngelihat WhatsApp, apa ini? Komen. Nah, dosa komen ya kan. Terus dosa apa lagi? Macam-macam lah, bikin hoax segala macam, naudzubillah ya kan. Jadi setan itu punya kelemahan. Apa kelemahannya? Adalah kalau kita berzikir maka dia akan lemah. Setan menjadi lemah, godaannya pun menjadi lemah, dan hati kita menjadi kuat. Jadi apa yang Allah inginkan dari ayat ini? Yang Allah inginkan dari ayat min syarril waswasil khannas, agar manusia selalu mengingat Allah dan agar setan jauh dari kita, jauh dari rumah kita. Maka kalau bisa Pak, di rumah sebelum tidur itu dipasang audio Quran sampai subuh kalau bisa, agar tidak ada masuk setan dan hati kita juga menjadi tenang. Insya Allah juga kalau ada orang yang mau berbuat tidak baik ke rumah kita, dengar Quran kabur dia. Insya Allah
Ya, insya Allah, karena wah nggak enak nih. Iya kan ada ayat. Jadi ya kan yang mencuri juga muslim. Yang mencuri kan muslim juga kan. Kan dia juga pas dengar ayat Allah, wah, dia tersentuh juga kan. Setannya langsung pergi tuh, lah, imannya langsung tumbuh, ya kan? Taubat ya kan, kecuali yang memang setannya udah rajanya setan ya. Apa namanya itu, tempat kotak amal ya dihantem juga dia. Itu udah biangnya setan gitu ya. Dosanya kan berlipat Pak, antara yang apa? Yang mengambil di masjid dengan yang mengambil di luar masjid. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan keraguan, menggoda manusia di dalam hatinya, sudur, untuk membelokkan akidah manusia. Yuwaswis itu artinya adalah membisikkan. Yuwaswis diambil dari fi'il mudhari', yaitu sekarang dan akan datang. Maka dari mulai lahir manusia sampai meninggal, setan akan datang menggoda, khususnya agar manusia sulit mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengapa bisikan itu di dada? Karena dada adalah rumah bagi hati. Dan mengapa bukan di bagian lain? Karena hati tempat iman dan ketakwaan. Dan setan ingin melemahkan manusia dari pangkal utamanya, yaitu iman dan takwa. Ketika iman dan takwa terkikis, maka maksiat dan dosa besar mudah dilakukan. Contohnya, meninggalkan sholat karena lemahnya iman, malas baca Quran karena lemahnya iman, mudah menggibah orang karena lemahnya iman, bahkan zina dan mencuri karena lemahnya iman. Nabi SAW bersabda, tidaklah orang berzina saat ia berzina dalam keadaan mukmin, tidaklah orang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan mukmin, dan tidaklah orang mabuk ketika ia mabuk dalam keadaan mukmin. Karena orang mukmin yakin pada Allah, pada hari akhirat, nggak akan mencuri. Percaya nggak Pak? Ya, kalau dia imannya lagi kencang, nggak akan dia mencuri. Tapi orang yang berzina, dia baru dalam kategori muslim, belum kategori mukmin. Karena di atas muslim ada iman, yaitu mukmin. Orang mukmin tidak mungkin mencuri. Orang mukmin tidak mungkin berzina. Orang mukmin tidak mungkin mabuk. Walaupun di depannya, nih, dia nggak akan ngambil itu. Habib tau Pak, Habib Nurmagomedov itu, dia nggak akan itu. Imannya kuat, kelihatan. Gimana nggak akan. Tapi yang masih mencuri, yang masih khamar apa segala macam, melakukan dosa-dosa besar, ketahuilah pas dia melakukan itu, imannya sedang turun. Nanti abis ngelakuin, ngerasa dosa, itu imannya naik lagi tuh. Dia ingin taubat pada Allah. Tapi pas dia lagi lemah, disitulah setan masuk menggoda dia. Minal jinnati wan nas, setan itu dari golongan jin dan dari golongan manusia. Setan itu dari golongan jin dan setan itu dari golongan manusia. Di antara contoh-contoh keburukan dalam hati manusia, malas ibadah, sombong, iri, dengki, suudzon, pikiran kotor. Ini yang paling penting nih buat anak-anak SMP dan SMA. Merasa bosan dengan ilmu agama, merasa cukup dengan Quran karena sudah dihafal. Kemudian menganggap bahwa kesuksesan itu ada di jurusan umum. Itu juga dari setan, Pak. Sekarang banyak itu begitu di pondok-pondok, di mana-mana lah. Bahwa otak mereka itu didesain kesuksesan itu di jurusan umum. Inti ngapain ngambil Quran? Nggak ada masa depan. Ada nggak yang begitu Pak? Ada. Kisahnya ada nggak? Ada. Jadi intinya ada seorang orang tua yang mau ngambil, yang didatangi oleh calon menantunya tapi jurusan agama, ditolak mentah-mentah Pak. Dan ini kisah nyata ya, ditolak mentah-mentah. Singkat cerita, akhirnya justru berbalik. Anaknya dia diceraikan oleh orang pilihan dia, oleh menantu pilihan dia, dan anak yang berikutnya yang nikah sama seorang ustadz tadi dalam keadaan baik, jadi pencerah di rumah mertuanya. Begitu ya.
Nah, kemudian diantaranya lagi adalah mendengarkan musik, lebih suka musik daripada Quran, membanggakan artis dan tidak bangga dengan orang-orang soleh. Itu bagian dari kejahatan-kejahatan setan, wal'iyadzu billah. Apa amalannya? Memilih dan memilah teman, guru, keluarga, saudara. Saya tidak akan mengikuti semua yang menjauhkan saya dari iman, takwa, dan Al-Quranul Karim. Amalannya yang terakhir, yang pertama adalah membaca surat An-Nas setiap selesai sholat, zikir pagi, petang, dan sebelum tidur. Kemudian mencari teman, sahabat, guru sekolah yang mendekatkan diri kepada iman dan Quran. Meyakini bahwa kunci sukses dan bahagia adalah Quran. Sekarang saya mau tanya, kalau Bapak dikasih pilihan, pilih 10 juta atau pilih Quran? Jawab Pak. Nggak bisa, satu aja. Cari jalan aman itu ya. Kalau Bapak jawabnya uang 10 juta, berarti setan berhasil menang dalam diri Bapak. Enggak sih Ustaz, orang saya ngambil Quran, baik saya naikin 100 juta. 100 juta sama Quran, pilih mana? 100 miliar. Dikasih 100 miliar oleh Allah, tapi habis itu diharamkan oleh Allah untuk megang Quran, berinteraksi dengan Quran, dijauhkan, nggak boleh megang-megang Quran. Pilih mana Pak? Muslim yang beneran mukmin, dia akan pilih Al-Quran. Dari ayat ini saja Pak, dari ayat yang kecil ini, sampai ini, kita bisa belajar bahwa ternyata Allah memberikan ilmu kepada manusia yang tidak mungkin diberikan ilmu itu dari manusia juga, nggak mungkin. Ya, contohnya misalkan setan menyerang dada manusia, setan menyerang manusia secara berkelanjutan, setan menyerang sekarang dan akan datang. Ilmu ini tidak mungkin diberikan oleh manusia ke manusia. Ilmu ini langsung dari wahyu Allah. Dan Allah juga menyelesaikan masalah ini dengan Al-Khannas. Allah ingin bilang begini, ya manusia, setan itu banyak. Sekarang saya mau tanya, jumlah setan sama jumlah manusia banyakan mana? Banyakan setan. Ya, karena setan itu ada dari manusia, ada dari jin. Jadi banyakan setan. Ya. Tapi setan jin tentu lebih banyak daripada jumlah manusia. Kenapa setan jin lebih banyak daripada manusia? Karena dia hidup jauh lebih lama sebelum manusia ada. Baik, sekarang setan jumlahnya lebih banyak. Sekarang saya mau tanya, setan ada enggak di rumah-rumah kita? Ada. Di handphone kita ada itu setannya. Di mana-mana itu Pak setan. Ya, di mana-mana itu setan. Wabil khusus setan itu tahu kelemahan kita. Allah juga ngasih tahu kelemahan setan. Apa? Kalau Anda berzikir nanti setan pergi. Itu kan sama. Nah, sekarang kelemahan setan kita udah tahu. Sekarang setan itu tahu kelemahan kita. Laki-laki itu kelemahannya di mata. Wanita kelemahannya di lisan. Di lisan. Ya kan? Itu terus. Nah, maka oleh karena itu, Bapak-bapakku yang berbahagia, surat An-Nas ini mudah-mudahan nanti bisa dibaca, kemudian juga bisa diamalkan, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari godaan syaitan, diri kita secara pribadi, orang tua kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan juga di antara ciri orang yang digoda syaitan adalah orang-orang yang tidak menerima hukum-hukum Allah, tidak mau hartanya dibagi dengan cara hukum Allah, cara waris, dia mengambil sikut sana sikut sini dan seterusnya. Itu adalah juga bagian dari godaan syaitan kepada hamba tersebut. Semoga bisa diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang mau ditanyakan, Pak? Tidak ada? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi ujung daripada hati kita. Nah, bagaimana atau apa yang bisa lebih afdol untuk mengarahkan sehingga hati kita istiqomah terhadap katakan saya itu itu ada skill yang paling afdol. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih. Nama yang paling dibenci oleh setan itu adalah nama Allah. Ya. Dan nama Allah itu nama yang paling kuat di hati. Nama yang paling kuat untuk melawan syaitan. Dan sampai sekarang, walaupun sudah teknologi berkemajuan, ya, sampai sekarang belum ditemukan obat untuk melawan orang kesurupan. Orang kesurupan itu pasti lawannya pakai ayat Al-Quran. Gak ada obat kesurupan nih makan 3 kali. Orang lagi kesurupan suruh makan gitu ceritanya. Berarti kan gak ada kan? Berarti ada kekuatan dari ayat Allah. Ada kekuatan dari keimanan untuk melawan setan. Dan setan yang nyata itu, yang betul-betul jadi setan itu adalah ya ketika dia sedang dirasuki oleh setan gitu ya. Itu betul-betul dirinya itu setan, bukan manusia. Dan manusia itu ketika naudzubillah ya, ketika dia dalam keadaan kesurupan, itu dianya sendiri nggak sadar. Dianya itu udah kemana tahu. Ya kan Pak, begitu kan? Itu yang ngomong ketika ditanya itu pasti setannya. Semua yang jawab itu setannya. Maka ketika ditanya apa amalan apa yang atau zikir apa yang paling kuat di dalam hati agar setan itu pergi. Zikir yang paling kuat agar kita istiqamah, surat An-Nas. Surat An-Nas. Dibaca surat An-Nas. Kalau perlu surat An-Nas itu sendiri. Karena kan ini membahas tentang setan kan. Dan ada perlindungannya 3 di situ kan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, 3 itu. Nah itulah yang dimasukkan ke sini. Jadi kalau lagi hati ini lagi macam-macam kelakuannya ini, ya hati kita macam-macam kelakuannya, pegang, bacain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Begitu, Pak. Nah, kalau zikir-zikir yang lain sebenarnya apa saja boleh. Sayyidul istighfar boleh, la ilaha illa anta subhanaka. Tapi yang paling kuat itu adalah surat An-Nas itu sendiri. Karena dengan memang dengan surat An-Nas ini Allah lepaskan, ini kan surat An-Nas turun gara-gara Nabi disihir. Ya kan? Nabi disihir. Ketika disihir, maka turunlah surat Al-Falaq sama An-Nas, satu kesatuan, dan setiap dibacakan ayatnya terputuslah ikatan uqdah. Uqad gitu kan. Musannafati fil uqad. Ikatan itu terpecah. Ada 11 ikatan, 5 di surat Al-Falaq, 6 di surat An-Nas, totalnya 11 karena Nabi diikat oleh sihir dari orang Yahudi itu dengan 11 ikatan. Setiap ayat yang dibaca maka lepaslah itu. Maka yang terbaik untuk menghindari kita dari surat An-Nas adalah dari setan adalah surat An-Nas. Tapi kalau misalkan ada keburukan-keburukan yang selain daripada setan, maka dia nanti obatnya pakai al-falaq. Gitu ya. Misalkan nih, biar kita tidak dihasadin orang, hasad gitu ya. Biar kita tidak atau tidak berpenyakitan, itu penyakit atau segala macam jatuh atau sejenisnya itu pakai al-falaq. Tapi kalau khusus untuk setan, maka kita sudah dibekali dengan surat An-Nas. Wabil khusus dipegang dadanya. Nah, kalau perlu nanti Bapak, Ibu, kalau Bapak pegang dada anaknya tiap malam. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Saya begitu, saya ngamalin. Setiap malam
pegang dada anak itu lagi tidur, pegang, doain semacam doanya, diantaranya doa agar terlindung dari syaitan. Surat Al-Falaq, An-Nas 10 itu udah pasti tuh, ayat kursi dan seterusnya. Pegang dada itu lebih kuat, itu masuk ke mana, ke hati anak kita gitu ya. Jadi disiramin biar anak kita jauh dari setan. Ustaz, kalau istri kita boleh digituin? Boleh, tapi pas dia lagi tidur ya kan. Kalau enggak dia marah nanti ya kan. Ini ngapain saya diruqyah ya kan? Ente aja dulu kata istrinya. Dia juga yang jadi setan ya kan. Begitu Pak, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Cukup insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.